kaum muslimin itu pada akhirnya hanya berislam di lisan saja. Dan mereka keluar dari agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kencang banget. Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Akang ngaku muslim, sok ngaku muslim. Kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang. Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya. Ya, Habib gitu. itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu. Dengan tegas. Jadi itu udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar. Saya pengen sedikit membahas tentang ini Pak Guru. Kapan hari itu kan kita tahu yang Al Zaitun itu kan rame, dituduh sesat lah dan lain sebagainya gitu ya. Terus saya melihat beberapa kali Guru Gembul mengundang Ahmadiyah dan seterusnya gitu ya. Terus seolah-olah Pak Guru itu ingin kayak ada rasa tidak terima gitu. Gampang sekali orang tuh nyesat-nyesatkan orang lain gitu. Terus kemudian yang terbaru nih, Guru Gembul juga bicara tentang para habaib yang murtad besar-besaran. Dikomparasikan dengan beberapa aliran yang dianggap sesat oleh masyarakat. Nah, saya pengen Pak Guru memberikan edukasi itu buat teman-teman di Ngaji Roso. Ayo. Silakan. Apanya? Yang kita mulai dari mananya nih? Semudah itu orang dianggap sesat dan lain sebagainya itu gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya ada satu masalah dalam tradisi Islam di mana orang-orang Islam sejak sekitar abad ke-11 sampai ke sini itu sudah menjamur di mana-mana bahwa mereka itu sangat terjebak pada hal-hal yang lisan saja. Jadi kalau dalam tradisi Nabi itu pernah meramalkan bahwa kaum muslimin itu akan berislam hanya lisannya saja. Dan itu terbukti hari ini. Jadi maksud hanya lisannya saja itu gini. Ketika mereka, orang-orang Islam itu mendapatkan dalil, baik itu Quran maupun Sunnah, maka yang mereka lakukan adalah membacanya, menghafalkannya, menafsirkannya, memperdebatkannya, dan mengulang lagi dari awal. Tidak pernah ada wujud aplikasi, tidak ada yang seperti itu. Jadi misalkan ada ayat tentang soal kerusakan di langit dan di bumi gitu ya. Ada ayat itu jelas. Ayat itu kutukan buat orang yang merusak alam. Tapi ayat itu diperdebatkan, ditafsirkan, tetapi tidak ada yang berupa mengupayakan itu. Dan tidak ada misalkan ulama-ulama yang menganjurkan ayo kita anti global warming gitu. Kita belum pernah dengar yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka tuh sibuk memperdebatkan tapi tidak pernah langsung mewujud dalam aplikasi. Hanya di lisan saja. Nah, karena mereka itu terjebak semuanya hanya di lisan saja, maka istilah sesat dan menyesatkan pun hanya di lisan saja. Jadi kalau ada orang ngebom orang lain, itu belum tentu dianggap sesat. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas aras. Nah, kalau judulnya kata-kata, itu bisa saling sesat menyesatkan. Jadi misalkan, coba cek misalkan ada ulama-ulama di Indonesia yang banyak sekali, mereka itu akan menyesatkan orang lain melihat kata-katanya.
Kata-katanya ini, wah ini sudah musyrik, wah ini sudah begini. Semuanya berhubungan dengan kata-katanya. Tapi pada bagian perbuatan, ketika ada ulama misalkan yang sampai mempersekusi, ngegebukin orang misalkan, atau misalkan ulama itu terlibat dalam korupsi dan lain sebagainya, semuanya bungkam. Karena itu bukan lisan. Jadi kita hanya menghakimi sesuatu yang dilisan-lisankan saja. Begitu. Nah, ini tradisi kaum muslimin di zaman sekarang. Karena Islam hanya di lisan saja. Makanya coba misalkan cek. Ada di Indonesia itu aliran yang namanya Syiah, katakanlah. Dituding sesat. Apa yang menjadi kesesatan mereka? Adalah karena mereka menolak Abu Bakar dan Umar gitu, dalam pernyataan. Jadi ketika mereka berbuat baik sekalipun, ketika mereka berkontribusi terhadap sains sekalipun, aksi-aksi itu diabaikan selama kata-katanya bermasalah. Begitu. Jadi karakteristik dari orang sesat dan tidak sesat adalah kata-katanya. Itu terjadi di kasus Ahok juga ya? Kasus Ahok, betul. Kasus Ahok. Ahok itu misalkan ketika FPI berkuasa di Jakarta, dia tidak berani dan tidak bisa menyelesaikan masalah Kalijodo, pelacuran di sana. Ahok bisa, tapi karena Ahok bertindak nyata, tindakan nyata aktualisasi itu diabaikan. Tapi ketika ada kata-kata, nah kata-kata itu yang dihakimi. Karena Islam hanya di lisan saja, maka banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan Islam hanya menghakimi orang yang melanggar batasan-batasan lisan. Sebatas itu saja. Kalau waktu sebentar saya mohon maaf, misalkan ada TikTokers di Indonesia yang dituntut dan akhirnya masuk penjara gara-gara penistaan agama ketika dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim lalu makan babi. Seandainya nggak pakai Bismillah, nggak pakai lisan itu, makan babinya nggak dibiarkan saja. Betul. Begitu kan? Iya. Itu yang jadi ya seperti yang disampaikan oleh Nabi bahwa kaum muslimin itu pada akhirnya hanya berislam di lisan saja. Dan mereka keluar dari agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kencang banget keluar dari agamanya itu. Begitu. Terus kalau bukan versi MUI ini ya, kalau versi Guru Gembul melihat misalnya kayak pesantren moderat Al Zaitun sendiri dengan tokohnya Syekh Panji Gumilang, pendapat objektif Guru Gembul gimana? Ini rumit sebenarnya. Jadi kalau misalkan dilihat dari latarnya, ini memang salah satu pesantren yang paling rumit. Kalau misalkan mau dihitung gini ya, ini latar sejarahnya dulu. Dulu itu ada di Indonesia itu pemberontakan G30S. Ada pemberontakan PKI tahun 48. Dan mereka semua dalam sejarahnya sangat mudah untuk dihancurkan. Sangat mudah untuk dikalahkan. Peristiwa G30S gak sampai 12 jam. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun gak sampai 1 bulan. Gak sampai 2 minggu. Selesai semuanya. Tapi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dalam tanda kutip, itu bisa berpuluh-puluh tahun. DITI misalkan. DITI itu bertahan dari tahun 49 sampai tahun 60-an, masih belum kelar-kelar. Susah sekali untuk diberantas. Kenapa? Karena ketika PKI bisa diberantas oleh orang-orang Islam, nah orang Islam masa diberantas sama orang Islam yang lain? Kan nggak bisa. Nah, makanya pada waktu itu pemerintah bingung, ada pemberontak mengatasnamakan Islam, harus digimanain. Nah, caranya, satu di antara sekian banyak caranya, itu kelompok DITI itu disusupi intel, lalu disesatkan ajarannya dari dalam. Misalkan, ayo kita bakar, ayo kita rampok warga yang tidak mengakui DITI. Nah, itu sebenarnya bukan ajaran pikiran Kartosuwiryo, tapi disusupkan ajaran itu agar apa? Agar dia menjadi musuh masyarakat. Setelah dia menjadi musuh masyarakat, akhirnya muncullah gerakan yang namanya Pagar Betis. Pasukan Gabungan Rakyat Tentara Betis, Berantas Tentara Islam. Pagar Betis itu akronim dari situ, berantas tentara Islam. Nah, jadi walaupun disebut tentara Islam, diberantas sama TNI, warga sudah tidak lagi resisten. Karena apa? Karena
mereka sudah sesat, aliran sesat. Nah, akhirnya gampang dihancurkan. Tapi ketika gampang dihancurkan, tetap pemerintah itu kebingungan untuk bisa memata-matai orang Islam yang jumlahnya banyak, mana yang moderat dan mana yang radikal, mana yang melawan dan mana yang bekerja sama, itu tidak bisa dipisahkan. Sama-sama pakai peci, sama-sama pakai sarung. Jadi gimana cara membedakannya? Nah, didirikanlah Az-Zaitun. Az-Zaitun itu didirikan, kemudian dinarasikan dia itu adalah dari NII, penerus dari DITI. Nah, dinarasikan biar apa? Biar semua orang radikal ngumpul semuanya di sana. Jadi ini adalah gerakan intelijen. Jadi setelah dimasukkan ke dalam sana, yang radikal, yang mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya itu masuk semuanya di sana. Nah, baru datang Syekh Panji Gumilang. Sama Syekh Panji Gumilang diajarkan Islam yang moderat. Artinya ideologinya dulu dan sekarang udah berbeda. Belum tentu. Oke. Nah, ini tujuannya dulu ya. Jadi Az-Zaitun didirikan oleh pejabat-pejabat tinggi dan oleh intelijen-intelijen untuk apa? Untuk mengumpulkan semua kalangan radikal dan mengisolasi mereka di sana. Oke, dilokalisir gitu ya. Iya, dilokalisir. Dan kalau mungkin setelah itu mereka bisa dikembalikan ke dalam ajaran yang normal, yang moderat. Ya, gitu ya. Nah, tetapi orang-orang itu, orang-orang yang NII sungguhan itu sadar bahwa mereka sedang dijebak. Nah, makanya pihak yang menjebak dengan pihak yang dijebak sama-sama ada di kolam yang sama, yaitu Az-Zaitun. Jadi kadang-kadang di Az-Zaitun itu semuanya baik-baik saja, pas lulus baru diajakin sama senior, yuk ikut pengajian yang benar, yuk ikut NII yang benar. Jadi ada aliran sesat di sana tuh ada, tapi siapa yang sesat tidak diketahui, karena NII yang asli, kaum radikal yang asli dan kaum moderat yang asli bercampur di sana, dan mereka saling memata-matai satu sama lain, melakukan intelijen dan kontra intelijen, propaganda dan kontra propaganda di sana itu. Nah, selain itu masalah pertama. Masalah berikutnya yang cukup rumit juga adalah bahwa terindikasi bahwa di sana itu menjadi tempat pencucian uang bagi para koruptor. Jadi di Az-Zaitun itu sampai ada politisi yang nyumbang ke sana berapa triliun, berapa miliar, berapa apa segala rupa kayak gitu. Kenapa? Ya karena ini kan gerakan intelijen dan ini juga adalah gerakan Islam yang memoderatkan gitu. Nah, akhirnya didukung sama banyak sekali pejabat, termasuk Pak Harto, Ibu Tin, Pak Yusuf Kala, Pak Anas Urbaningrum. Itu semuanya ngasih ke sana. Tapi ngasih ke sananya itu untuk apa? Itu juga belum tahu, karena di sana pengelola Az-Zaitunnya itu tidak benar-benar bisa dipastikan siapa mereka. Kalaupun misalkan Syekh Panji Gumilangnya itu adalah benar-benar orang moderat, dalam tanda kutip dia adalah intelijen yang disusupkan masuk ke kelompok itu, mungkin saja. Tapi apakah dia bisa mengontrol guru-guru dan alumni-alumni yang ada di sana? Bisa aja di sana juga ada mata-mata dari kelompok-kelompok itu. Jadi dulu misalkan ada ISIS misalkan. ISIS tuh ngaku dari NII, dan NII itu kan pusatnya di situ. Nah, ini Az-Zaitun yang mana nih? Ini cukup rumit karena ini memang gerakan intelijen. Kita sampai sejauh ini kurang bisa mengakses, tapi tapi sebatas yang kita ketahui begitu. Jadi ada kemungkinan Syekh Panji Gumilang adalah orangnya pemerintah yang disusupkan ke situ. Ada kemungkinan. Saya berpendapat begitu. Nah, lah itu kan udah terjadi gitu. Sekarang kalau dikomparasikan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi, yang kan banyak yang tanya, kenapa sih Pak Guru ya kok ngajar Habib Ba'alawi terus gitu ya, sebahaya apa mereka itu gitu kan, banyak ya pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau di-compare dengan aliran-alirannya dituduh sesat tadi itu gimana Pak Guru? Saya tuh tidak menyerang Ba'alawi, saya tuh menyerang oknum Ba'alawi. Jadi maksudnya kalau ada dari, kan Ba'alawi itu klannya
Kalau misalkan saya menyerang mereka, ya berarti saya tuh rasis. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab, misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asegaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya itu menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah. Ya itu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Ba'alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah, Habib yang terakhir saya serang itu sebenarnya adalah Habib Rizik. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Nah, yang saya kritik itu. Kalau misalkan mereka tidak lagi begitu, ya sudah. Saya juga punya banyak teman-teman dari Ba'alawi. Dan sampai sekarang juga kontak gitu. Ya gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mengklaim memiliki otoritas ilahiyah. Mereka yang merusak agama dari dalam. Mereka yang nyari cewek seenaknya. Kemudian kamu harus mau sama saya karena saya keturunan Nabi. Itu merusak Islam, menghancurkan Islam dan menistakan Islam. MUI tidak mau menindak itu. PBNU tidak mau menindak itu. Karena apa? Kalau sejenis, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Bahkan melakukan penistaan yang luar biasa sekalipun. Jadi kalau misalkan gini, Akang ngaku Muslim, sok ngaku Muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang, Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya. Ya, Nabi Habib gitu. itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu. Dengan tegas. Jadi itu udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar. Tapi mereka melakukan itu. Gak jadi masalah. Karena apa? Karena satu kubu, satu kolam. Itu menjadi parameter Guru Gembul mengatakan bahwa terjadi pemurtatan massal Habib. Oknum-oknum Habib Secara Ba'alawi. literal ya, kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Habib, itu udah murtad. Silakan bantah pernyataan saya kalau misalkan mau. Kalau murtad gimana? Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang murtad juga ya nggak apa-apa gitu. Saya ada teman saya yang murtad ya nggak apa-apa. Asal jangan ngaku bahwa yang murtad itu kemudian mengatasnamakan Islam. Saya cucu Nabi, keturunan Nabi, berjuang demi Islam. Lah kalau udah murtad aja bilang nggak apa-apa. Kita temenan kok biasa gitu. Asal identitasnya jelas gitu. Identitasnya itu pasti. Besok syahadat lagi gitu. Ya misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi yang soal istrinya, temennya diminta, terus kemudian... itu banyak. Itu beneran? Beneran. Habib misalkan datang, ya temenan, istri kamu cantik, bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi, aduh, kasihlah, saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Kayak gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah, itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan. Ada gus ini, gus itu yang... Ada gus yang, maaf ya, ODGJ, rambutnya merah, kuning, hijau, kemana-mana cuma pakai kolor doang. Kemudian dia tetangganya Pak Dodi itu konser sampai bikin panggung segala rupa, genjreng apa. Lalu hanya gara-gara dia anak dari kiai,
dia disebut bahwa itu karomah, bahwa majdub, wali, iya. Ya kalau ODGJ aja, hanya gara-gara dia keturunan kiai kok langsung diperlakukan seperti itu. Nah, serangan saya tuh pada itu juga. Jadi maksud saya nggak nyerang Habib dalam konteks dia Habib, atau Habib dalam dia Ba'alawi. Enggak, saya nggak akan mengkritik sama sekali Ba'alawi. Saya mengkritik, menghujat orang-orang yang menistakan Ba'alawi. Orang-orang yang menistakan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Tapi itu Pak Guru itu menjadi yang paling berani mengawali deh ya, kritik Gus, kritik Habib Lutfi sampai sedemikian. Wah, itu zaman dulu belum ada kan cerita-cerita orang berani mengkritisi model-model kayak iya, gitu. sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya ya, udah banyak gitu. Dan banyak juga akhirnya konten-konten kreator Maksudnya yang hasilnya apa? AdSense. AdSense alhamdulillah. Maksudnya hasilnya itu adalah hasil saya dalam hal ini tuh merasa bangga di satu sisi, tetapi merasa tanggung jawab saya itu menjadi lebih besar karena banyak konten-konten saya itu yang menjadi konten nasional. Jadi misalkan ketika saya ngomong pertama kali Pak KDM itu adalah Pak Jokowi kedua, yang saya juga sampaikan di podcast ini, itu kan media-media besar juga mulai membawa isu itu. Ketika saya bahas Habib, itu juga media-media membahas itu. Ketika saya pertama kali mempopulerkan betapa meresahkannya ormas, itu sampai sekarang juga akhirnya menjadi keluhan. Nah, tapi ya itu akhirnya jadi beban. Pada titik tertentu saya ngomong begini, orang-orang jadi juga membahas itu. Gitu. Nah, ya jadi, tapi ya itu, ini adalah bagian dari beban moral, dan kita tuh memang harus bergerak di situ karena nggak ada. Misalkan kritik saya terhadap pesantren. Nah, ini kritik terhadap pesantren juga sekarang cukup mengemuka, dan jumlah santri di seluruh Indonesia turun dari tahun ke tahun karena pemberitaan yang masif terkait dengan pesantren dan kritikan terhadap pesantren itu gitu. Ya karena banyak kasus-kasus yang akhirnya terungkap. Nah, ini harus terus-terusan disuarakan. Bukan saya membenci pesantren. Sekali lagi ya, saya tuh sangat mencintai pesantren, sampai-sampai saya harus melawan pesantren-pesantren palsu yang mengatasnamakan ajaran pesantren. Kan begitu. Jadi kayak kemarin ada kiai di Semarang. Dia tuh marah sama saya. Kenapa bikin konten mengedeskreditkan pesantren? Saya jelaskan, dia diam. Beberapa bulan kemudian dia kontak lagi, dia bilang, aduh saya sampai nangis-nangis lihat konten Pak Gembul, terima kasih banyak. Ya pesantren memang harus dirubah, karena pada akhirnya yang dikatakan Pak Gembul itu saya lihat sendiri, nyata. Dalam hal apa? Dalam hal banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang sekarang palsu, dan mereka ada hanya untuk minta sumbangan di YouTube. Mereka tampilkan, lihat Quran kami sampulnya sudah rusak. Lihat santri-santri kami tidak tidur di kasur tapi hanya di lantai. Lihat makannya cuma pakai Royco dan sebagainya. Itu ternyata banyak di antara itu tuh pesantren palsu. Jadi anak yatim piatu dikumpulin di satu tempat, nggak diajarin, nggak di apa, cuma di video aja. Oh. Iya. Nah, diajarin ngaji ya seadanya, nggak ada kurikulum, nggak ada apa, ya cuma untuk disorot aja kayak gitu. Terus minta sumbangan dan akhirnya dapat uang. Itu kan modus. Jadi di Indonesia tuh kalau berlabel agama itu menguntungkan sekali bisnisnya. Dia itu buka pesantren tahfidz Quran, mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Lalu 21 santrinya dicabuli. Sekian diantaranya hamil. Dan udah ada yang melahirkan. Gimana ceritanya? Itu mengatasnamakan lembaga tahfidz Quran. Dan lembaga tahfidz Quran itu bagaimana itu ada puluhan santriwati, semua perempuan di sana itu bisa dibiayai. Ya kerjaannya adalah minta-minta sumbangan ke perusahaan-perusahaan, ke tokoh-tokoh. Mirip preman dong ya? Apa? Kayak preman sistemnya. Sedikit lebih buruk, karena kalau preman itu emang mengatasnamakan premanisme. Ini dibungkus dengan agama. Nah, ini dibungkus dengan agama. Nah, jadi coba kalau misalkan pelakunya preman,
ya udah selesai. Kita semua tahu preman itu begitu. Tapi kalau ini agama, jadi agama Islam yang dirujak di mana-mana, yang dipermalukan di mana-mana. Jadi ada tuh pesantrennya Gus Miftah yang kemarin itu populer. Ibunya bagi-bagi makanan, santrinya tuh jalan bebek, gak berdiri untuk menerima makanan gini. Ya kok sampai segitunya, di mana ada ajaran Islam yang seperti itu. Tapi itu mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan Islam. Coba saya tanya, mana ada sahabat Nabi yang ketemu sama Nabi itu jalan bebek? Gak ada. Yang ada itu adalah kalau Nabi ketemu sama sahabatnya, Nabi balik badannya itu total dari kepala sampai kaki itu menghadap sahabatnya. Kalau salaman, Nabi itu pasti yang paling akhir melepas genggaman tangannya. Karena apa? Karena adab pada orang lain. Nah ini, yang ngaku Gus, yang ngaku Kiai, yang ngaku Habib, sebaliknya minta penghormatan sama orang lain, sampai dicium kaki dan tangannya, sampai dicium jejak dan bekas duduknya. Mereka melakukan itu, lalu dikatakan ini memang adab Islam. Mereka kan mengatakan ini adab lebih penting dari ilmu, lalu adab yang dimaksud itu adalah melakukan hal seperti itu. Coba dengan kerusakan sefatal itu mengatasnamakan Islam. Ya nanti kalau misalkan banyak orang-orang yang kecewa sama Islam, murtad, kemudian tidak lagi peduli sama ajaran agama Islam, bahkan memusuhinya, ya bukan salah mereka yang murtad. Tapi mereka yang murtad itu bisa aja logikanya lurus. Ketika mereka melihat penyimpangan seperti ini, mereka udah nggak tahan. Kan begitu. Nah ini adalah salah satu agenda yang saya bulak-balikan di kanal saya, dan itu juga dampaknya signifikan, besar. Jadi orang-orang juga sudah mulai kritis dan skeptis. Saya tidak melarang orang yang pesantren, karena sekali lagi pesantren itu satu lembaga yang secara historis sangat berdampak besar buat kebaikan Indonesia. Tetapi pemalsu-pemalsu inilah yang mengatasnamakan, itulah yang harus disingkirkan. Jangan sampai agama ini dijadikan sebagai alat untuk mencari harta haram. Ini menyangkut semua agama dan kepercayaan ya, karena yang selain Islam, aliran kebatinan juga banyak yang seperti itu sekarang. Betul. Aliran kebatinan tuh yang, jadi aliran kebatinan justru sekarang menebar kebencian tuh banyak. Aliran kebatinan yang minta sodakoh dan sumbangan itu juga sekarang banyak. Ya, kita akan perangi itu juga. Sekali lagi, kita nggak peduli sama golongannya, nggak peduli sama kelompoknya, kita peduli pada perbuatannya. Tapi ini urusan mental sebenarnya ya. Tapi gini, kembali soal pesantren tadi Pak Guru. Orang tua itu kan, yang ketika kemudian dia sudah merasa bahwa ini agamaku paling benar sendiri, di luar agamaku salah gitu. Kadang aku melihat banyak sekali anak-anak yang sebenarnya dia nggak suka masuk pesantren gitu, tapi dipaksa sama orang tuanya gitu, dengan berbagai macam alasan. Gimana itu? Bisa nebak nggak bahwa saya itu termasuk orang yang mengatakan agama saya yang benar, yang lain salah semua? Saya itu termasuk orang yang mengatakan seperti itu. Saya bilang saya Muslim dan kepercayaan orang Kristen saya anggap salah gitu. Tetapi sampai sebatas itu saja, sisanya saya serahkan di akhirat, saya serahkan di Tuhan, dan saya tidak akan menghakimi mereka itu sebagai orang yang begini dan begitu. Sebagai orang yang percaya pada ortodoksi keimanan, ya udah seperti itu. Dan saya juga menghargai ketika ada orang Kristen yang mengatakan saya tuh kafir. Ya gak apa-apa, bagi mereka saya kafir, bagi itu nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah ketika konsekuensinya itu berdampak pada hal-hal yang material. Jadi spiritual itu kita pisahkan dulu, nanti kita bahas. Tapi yang berubah menjadi material itu adalah ketika misalkan anak harus dimasukkan ke pesantren, itu wajib walaupun si anaknya merengek, menangis, nggak mau. Dan itu banyak anak-anak yang harus dipisahkan dari orang tuanya, dari teman-temannya, kemudian di pesantren ternyata dibully, diajarin ngerokok, diajarin mencuri, diajarin melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Dari anak yang biasanya baik-baik aja, lulus dari pesantren, nakalnya luar biasa. Karena ajaran yang luar biasa ngeri yang ada di dalam sana. Ada nggak orang-orang yang seperti itu, mengalami hal yang seperti itu? Ada, banyak. Nah,
Itu gara-gara orang tuanya yang merasa agamanya paling benar. Bukan, itu gara-gara orang tuanya yang malas. Jadi orang tua yang kayak gitu tuh biasanya gini nih, saya tuh ahli maksiat, dosanya banyak, sholat aja nggak bener, tapi saya pengen masuk surga. Jadi kalau anak saya masuk surga, mungkin dia bisa bawa saya juga ke surga. Oh iya. Gitu kan? Iya. Diwakilkan sama orang lain lah ya. Iya, yang Mendidik anaknya. coba yang anak-anak yang dipaksa masuk ke lembaga tahfidz Quran itu orang tuanya nggak hafal Quran, banyak ya, bukan semuanya, tapi banyak yang nggak hafal Quran, nggak ngerti Quran, bahkan preman, tapi dia pengen dapat pahala, pengen dapat mahkota di sorga, pengen dapat jalan pintas untuk kebahagiaan. Jadi anaknya dipaksa masuk ke situ. Coba silahkan lakukan survei, karena pihak pesantren nggak pernah mau melakukan survei, nggak ada riset di sana, nggak ada bahan-bahan yang bisa kita uji secara empirik di sana. Ya karena nggak itu, ya silahkan, makanya periksa aja sendiri. Anak-anak dari kecil pengen ketemu sama ibunya, susah, nangis, apa segala rupa kangen. Biarin aja, karena ini adalah kehidupan untuk akhirat yang lebih baik. Enggak, itu justru akhiratnya malah menjauh. Karena apa? Anak yang tidak bahagia akan cenderung menularkan ketidakbahagiaannya kepada pihak lain. Kenapa di pesantren banyak bulian? Kenapa di pesantren banyak kekerasan? Angkanya 3 kali lipat daripada lembaga non-pesantren. Kenapa seperti itu? Ya, anak yang menderita membutuhkan pelampiasan penderitaan yang harus ditularkan kepada orang lain. Jadi, kenapa dia ngebully? Ya, karena dia merasa terbully. Ada nggak sistem untuk memperbaiki ini? Yang nggak ada. Jadi harus kita kritik. Oke. Agar tidak lagi ada anak-anak yang menderita hanya demi cerita-cerita romantis tentang sorga dan pahala. Jadi rusaknya Islam itu ya karena oknum-oknum yang dia sebagai gus, sebagai habaib, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk kiai-kiai palsu. Iya. Yang bikin pesantren demi sebuah sumbangan. Iya. Makanya kayak KDM, Bosman itu ngamuk-ngamuk kan sama oknum-oknum Habib. Iya, karena dampaknya sangat merusak citra Islam. Iya. Gitu ya Pak Guru ya. Dan jangan dibilang saya tuh baik-baik aja. Saya tuh dihujatnya tuh gila-gilaan ketika melakukan ini tuh. Ya makanya saya merasa bersyukur sekarang sudah ada hasilnya gitu. Tapi Iya. iya, saya tuh ancaman pembunuhan, ancaman anak saya diancam apa segala rupa tuh udah ngalamin yang seperti itu tuh. Dan coba pikirkan, dengan perbuatan sekeji itu masa mereka dianggap memperjuangkan Islam, tapi mereka mengiranya mengintimidasi orang lain yang beda pendapat itu adalah ajaran Islam. Sedangkal itu pemikiran mereka tuh.